Salam, selamat pagi, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat yang berada di rumah, bahkan berada di berbagai tempat di Pulau Bali ini dan tentunya yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita semua menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, walaupun kita tidak bersama-sama dalam perkumpulan seperti ini. Tetapi percayalah bahwa walaupun kita tidak berjumpa, tidak bersua dalam pertemuan orang percaya, namun kita pasti berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa walaupun kita berjauhan, tetapi kita tetap satu hati dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari Minggu ini adalah hari yang sangat diberkati Tuhan, dan saya ingin memaparkan sebuah tema buat kita semua mengenai virus corona dan kekuatan rohani orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bicara soal virus corona ini sangat mengkhawatirkan. Secara rasional, virus corona 19 merupakan penyakit menular yang tidak pernah kompromi dengan siapapun, bagaimanapun strata sosialnya, agama apapun, beragama atau tidak beragama. Virus mematikan ini seperti monster yang menyerang setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu sebagai orang percaya, pada hari ini saya ingin membawa kita berkaitan dengan tema ini, yaitu virus corona dan kekuatan rohani orang percaya. Terdapat dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Di dalam kitab Amsal berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saudaraku yang kekasih, memang secara rasional, siapapun yang sedang berhadapan dengan atau mengalami persoalan, pergumulan, sakit penyakit, tekanan dan lain sebagainya, ia pasti merasakan bagaimana kekuatannya bisa mengecil. Hal ini memang secara rasional. Secara umum, kalau kita akan berkata, "Tuhan, aku tidak kuat lagi." Ada orang berkata, "Aku tak sanggup lagi menerima derita ini." Ada orang yang berkata, "Oh Tuhan, berapa lama hatiku dan jiwaku begitu tertekan." Ada orang berkata, "Tuhan, mengapa penderitaan ini tidak segera berlalu?" Tapi firman Tuhan berkata dengan bahasa iman orang percaya, badai pasti berlalu. Ada tangan Tuhan yang selalu ada. Tuhan selalu hadir dalam setiap musim hidup orang percaya. Itu sebabnya dalam situasi seperti ini, janganlah kita menjadi khawatir dan takut. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Amsal 24 ayat 10 ini, sekali lagi dia berkata, "Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Bahasa seperti ini bukan merupakan konsep iman orang percaya. Karena orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi terpuruk sekalipun, ia belajar untuk bangkit. Ia belajar untuk berjuang, dan dia tidak akan mungkin tawar hati. Mengapa? Karena dia percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti mengangkat setiap orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, walaupun orang benar jatuh 7 kali, Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang datang untuk menopang mereka. Satu ayat dalam Mazmur 115 ayat 11, dia berkata, "Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka." Hal yang perlu kita ambil sebagai orang percaya adalah mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita satu-satunya
yang menjadi penolong dan perisai bagi kita semua. Sidang jemaat, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, mungkin di antara saudara yang sudah mengalami atau terindikasi mengalami penyakit, bahkan penyakit COVID-19 ini. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, karena Tuhan yang akan menolong. Jangan takut, karena tangan Tuhan akan menopang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita akan memurnikan iman kita dalam menghadapi masalah-masalah, khususnya dalam virus ini. Mari pertama, kita memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat 18 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa di udara, melawan pemerintah-pemerintah angkasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini, supaya kita dapat mengadakan perlawanan terhadap sakit penyakit yang ada pada wabah yang sudah menjadi pandemik ini. Sungguh sangat kita harus berkata, Tuhan pasti kami akan bisa. Dan sesudah itu kita akan bisa berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam keadaan apapun. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api daripada sejahat, termasuk daripada iblis. Haleluya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dikatakan di sini, di dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan kita, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya bagi segala orang kudus dimanapun mereka berada. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, memberikan kepada kita, berkata, tetaplah berdoa. Doa memungkinkan segala hal. Dalam berdoa kita memohon kepada Tuhan. Dalam berdoa kita meratap kepada Tuhan. Dalam berdoa kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Pulau Bali. Tuhan pulihkan setiap orang yang percaya. Dan yang ketiga, tetap setia pada janji Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 6 sampai 8 berkata sebagai berikut, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudaraku, Alkitab berkata, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelamparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudaraku, ini sudah terjadi sekarang. Situasi seperti itu sedang terjadi sekarang. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, inilah janji bagi orang yang percaya. Ada penghiburan bagi orang percaya. Berkata, jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah
Engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 24, barang siapa yang bertekun dan setia sampai kepada akhir, dia menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Sekali lagi saya himbau seluruh jemaat Tuhan, semua orang percaya dimanapun, dalam situasi kita menghadapi seperti ini, andalkan Tuhan dan tingkatkan kemampuan spiritual rohani kita. Sebagai penutup, berdoalah senantiasa, bertekunlah dalam segala hal, persembahkan hidupmu kepada Tuhan, andalkan Dia, karena Tuhan memberikan rancangan bagi kita, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Engkau tidak pernah terbatas. Engkau berkata ketika kami berdoa, mungkin dengan keluhan-keluhan kami yang tak terucapkan, karena penderitaan dan karena pergumulan Bapa, tetapi Roh akan memberitahu kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Hamba berdoa buat Indonesia, selamatkan Indonesia dari musibah ini. Hamba berdoa buat Pulau Bali, selamatkan Pulau Bali dari virus ini Tuhan. Dan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat GPSDI El Shaddai dan semua orang percaya dimanapun. Tuhan lindungi, Tuhan menyertai, dan kiranya berkat kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi menyertai saudara-saudara sekalian, baik sebagai pendengar maupun yang menyaksikan berita ini, menyaksikan video ini. Biarlah Tuhan memberkati kini dan sepanjang masa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tangannya takkan terlambat mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan.